Halo, selamat siang untuk rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dan seperti yang rekan-rekan dan Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai produk dari MAPE, yaitu MAPE Wrap PRP System. Seperti tadi saya Baju sudah sampaikan bahwa kali ini kita akan membahas salah satu produk unggulan dari MAPE, yaitu MAPE Wrap FRP System. Jadi di sini kita akan membahas lebih detail apa sih nih MAPE Wrap ini, dan seperti biasa di sesi Product of the Week kali ini kita juga kedatangan salah satu arsitek reviewer. Kita masih dibantu oleh Mas Raga dari Abodai. Halo siang Mas Raga. Selamat siang Mas Bayu. Kita juga kehadiran bapak-bapak atau teman-teman atau mas-mas nih dari MAPE. Dan kali ini perwakilan dari MAPE akan menjadi narasumbernya adalah Pak Hendy Pradana. Beliau adalah struktur engineer MAPE. Halo Pak Hendy. Halo Mas Bayu, apa kabar Pak? Baik Pak Hendy, semua juga. Semoga Pak Hendy juga baik-baik aja. Alhamdulillah. Tapi sebelum saya ke Pak Hendy, di sini juga ada Pak Jeffrey sebagai tim specifier ya Pak Jeffrey ya, dan juga ada Pak Olo juga dari MAPE. Dan mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan MAPE Wrap ini, Pak, saya akan tanya dulu ke Pak Jeffrey. Pak boleh di-share sedikit Pak mengenai MAPE-nya lagi? MAPE itu apa sih? Nah, kami mau memperkenalkan MAPE secara singkat. Sekalipun mungkin banyak yang belum pernah dengar mengenai MAPE, tapi MAPE di worldwide sebenarnya kami sudah hadir dari tahun 1937. Jadi tahun 1937 MAPE hadir pertama kali di kota Milan di Italia. Nah, nama MAPE sendiri merupakan satu singkatan dalam bahasa Itali. Kalau terjemahan bebas bahasa Indonesianya lebih kurang bisa diartikan sebagai material tambahan untuk building dan industri. Jadi MAPE adalah salah satu manufaktur atau pabrik produsen untuk material konstruksi yang berbasis chemical. Ini video singkat operasional MAPE worldwide. Kalau yang di video ini di Italia. Kami hadir di Indonesia per tahun 2015 dan 2016 kami sudah punya pabrik dan gudang di Cikarang. Mengenai supply produk, kami melayani pengiriman dan proses aplikasi di seluruh Indonesia dengan menggandeng rekanan-rekanan distributor maupun aplikator. Kami punya solusi produk konstruksi, baik itu struktural, perbaikan, finishing, bahkan sampai ke estetikal. Ini project range kami di worldwide. Produk range kami cukup lengkap. Kami punya lebih dari 5.500 produk range. Jadi harusnya dari A sampai Z kita punya solusi materialnya. Kami punya lebih dari 5.500 produk, dan ada produk-produk yang sudah tersertifikasi green oleh Green Building Council Singapura. Training program dengan senang hati kita bisa provide training on-site, bahkan permintaan untuk mock-up, trial, demo, bisa kontak langsung dan kami akan provide dengan tenaga teknikalnya. Kita juga mulai familiarisasi penggunaan BIM, dan ini sponsor dari marketing sih. Ini sponsor cycling club atau klub balap sepeda, dan kita punya juga klub Serie A, klub sepak bola Serie A Italia. Oke, kita masuk ke perkenalan solusi produk. Market fokus, kita punya market fokus untuk bangunan baru, kemudian refurbish,
commercial building, sampai ke infrastruktur dan marine. Marine ini lebih ke solusi material konstruksi untuk permukaan selain beton. Jadi ya kayak perekat untuk ke permukaan besi, permukaan stainless, kita ada segmentasinya tersendiri. 5.500 produk, banyak banget gitu kan. Kita pecah menjadi 16 product lines. Akan saya perkenalkan beberapa di antaranya. Kita punya produk flooring, lantai semen dan lantai resin, dengan masing-masing kelebihan dan peruntukannya. Kemudian kita punya produk untuk building. Building ini lebih ke building repair. Kita punya epoxy injection, kemudian grouting, ultra fast setting grouting, lengkap banget. Admixtures atau obat beton, super plasticizer untuk bikin hydrophobic concrete, gitu kan, akselerator, retarder, ada banget. Produk lens ke-8 ini yang akan kita diskusikan nanti di belakang. Nah ini teaser mungkin ya. Ini previewnya dulu, nanti kita akan bicara mengenai MAPE Wrap FRP System, Fiber Reinforced Polymer. Tapi kita punya juga High Performance Concrete. Dan kebetulan juga lagi ada beberapa project yang running untuk wrapping anti-seismic. Ini solusi unik juga, struktural banget. Sedangkan untuk MAPE Wrap FRP, ini lebih kurang. Jadi nanti ketika ngobrol sama Mas Hendy udah tahu gitu kan, oh FRP ini yang modelannya kayak gini. 3 jenis arah anyaman, nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Kemudian kita ada juga carboplate. Lanjut, MAPE punya produk untuk waterproofing yang range-nya juga luas banget. Waterproofing berbahan dasar semen expose, non-expose, ada juga yang untuk di bawah struktur, heavy duty, luas banget. Sealant juga kita punya, sealant, adhesive, chemical angkur, banyak. Nah untuk produk-produk lines masing-masing tadi, kalau memang ada ketertarikan atau ada masalah gitu kan, terus mau tukar pikiran, mau minta alternatif solusi, dengan senang hati bisa kontak balik ke kami untuk kami elaborasi lebih lanjut. Dan saya akan langsung saja menyapa Pak Hendy di sini. Mungkin boleh sedikit di-share mengenai MAPE Wrap ini buat Bapak Ibu teman-teman yang hadir saat ini. Silakan Pak Hendy. Oke, makasih Mas Bayu. Makasih juga buat Mas Jeffrey tadi udah sharing mengenai MAPE introduction dan beberapa jenis produk-produk dari MAPE. Jadi kita mau fokus ke perkuatan struktur hari ini. Jadi berawal dari tahun 97 di Italia terjadi earthquake di ICC. Kemudian MAPE follow up untuk launching untuk produk-produk perkuatan struktur. Kita sebenarnya punya 4 fokus produk, ada FRP system, FRG system, HPC system, EQUI system. Kita hari ini akan fokus di FRP system. Untuk FRG sendiri biasanya ini adalah fiber reinforced growth system. Jadi biasa dipakai untuk bangunan-bangunan historical. Dulu itu kan menggunakan kapur ya atau lime. Jadi kita punya sistem perkuatannya untuk bangunan-bangunan historical, khususnya untuk bangunan-bangunan lama. Kemudian HPC system ini adalah seperti jacketing, cuman jacketingnya lebih ke thickness yang kecil. Jadi misalkan kalau kita pakai jacketing pada umumnya grouting, mungkin di desain itu perimeter kisaran 10 cm. Kalau menggunakan HPC system ini antara 2 sampai 4 cm, jadi lebih kecil variasinya. Kemudian EQUI system ini adalah perkuatan struktur untuk dinding non-struktural. Biasa diaplikasi untuk di dinding-dinding atau juga di ceiling bisa. Jadi fungsinya adalah pada saat gempa, orang-orang bisa evakuasi terlebih dahulu gitu ke lantai yang bawah. Oke, kemudian saya mau coba sharing kenapa kita menggunakan perkuatan struktur ini untuk bangunan-bangunan existing. Pertama adalah kapasitas dari material tersebut, dari material bangunan sudah terdeterioration atau yang rusak. Jadi akibatnya misalkan ada korosif di steel bar-nya, kemudian juga ada kerusakan di steel bar, kemudian juga mungkin ada beban tabrakan, misalkan di jembatan,
dan juga ada akibat dari kebakaran atau mungkin juga bencana alam yang lainnya. Kemudian ada akibat gempa. Jadi misalkan bangunan didesain pada tahun 90-an sama bangunan didesain pada tahun sekarang akan menggunakan desain code yang berbeda. Jadi pada akhirnya kita akan coba audit lagi bangunan tersebut apakah masih layak berfungsi dengan baik menggunakan code yang sekarang atau tidak. Apabila tidak ada berfungsi, gitu salah satunya kita harus perkuat bangunan tersebut. Kemudian adalah penambahan beban pada suatu bangunan. Misalkan Mas Raga atau teman-teman yang lain punya suatu bangunan atau suatu rumah 2 lantai, misalkan lantai 2-nya fungsi bangunnya sebagai perumahan biasa, kemudian mau dialih fungsikan menjadi warehouse. Nah, untuk beban rumah sendiri itu kan biasanya level itu kisaran 250 kg per meter square. Misalkan mau di-change menjadi warehouse yang bebannya 1 ton meter persegi, akhirnya kan perlu dihitung ulang apakah bangunan tersebut masih oke apa enggak. Apabila tidak oke atau tidak masuk nilai perkuatannya, kita bisa lakukan perkuatan salah satunya menggunakan FRP ini. Gitu. Kemudian juga jadi bisa buat itu ya Mas ya, bisa buat renovasi gitu ya Mas ya. Bisa metode yang umumnya kan gini Mas, kita aplikasi tambah tulangan atau juga memperlebar dimensi. Nah, kalau memperlebar dimensi ini kan biasanya arsitek kurang suka lah ya, jadi areanya terbatas gitu kan. Jadi kita bisa aplikasikan FRP ini Mas. Gitu. Jadi tidak cuman menambah sekitar tebal ada setengah mili, ada 1 mili, bisa diaplikasikan di area keleman tersebut gitu. Oke. Kemudian juga mungkin ada desain atau construction salah, misalkan ini sering terjadi juga di lapangan. Misalkan desain dari konsultan itu menggunakan beton K3,5, tapi di aplikasi di lapangan pakai K2,5 gitu kan. Jadi ada mutunya yang rendah di aplikasinya. Nah, itu juga perlu tinjauan lebih lanjut lagi. Atau mungkin salah penuangan atau salah desain, misalkan tadi desainnya pakai level 200, didesain menggunakan level yang kurang dari segitu. Oke, saya coba masuk ke FRP itu apa sih sebenarnya? Jadi FRP ini terdiri dari 2 jenis material, ada fiber dan matrix atau resin ya. Jadi fiber ini berfungsi sebagai menahan beban dari menahan beban bangunan. Kemudian matrix atau resin ini yang berfungsi mengalirkan beban tersebut kepada elemen-elemen struktur yang akan diperkuat dan mempunyai chemical resistance dan mechanical resistance yang sangat tinggi sekali. Terus kemudian kelebihannya ini mempunyai chemical resistance yang tinggi tadi udah. Kemudian juga low thickness. Jadi tadi Mas ketebalannya hanya setengah mili atau sampai 1 mili aja, tergantung dari jenis karbon atau fiber yang kita akan aplikasi. Kemudian juga aplikasinya mudah Mas, tidak memerlukan misalkan crane dan lain-lain sebagainya. Jadi cukup mungkin kalau areanya tinggi kita hanya pakai scaffolding aja dan hanya tentunya workernya yang untuk aplikasinya tersebut. Oke, kemudian sebenarnya apa sih Mas? Kalau sebenarnya material dasarnya itu? Materialnya tadi Mas ada campuran antara fiber dan epoxy resin ya. Jadi jadi nanti itu kita aplikasi, nanti di belakang ada cara aplikasinya. Tapi yang jelas ini adalah campuran 2 komponen antara fiber dan matrix atau resin. Kita kombinasikan, kita aplikasikan menjadi satu kesatuan yang monolit sehingga menghasilkan chemical resistant dan mechanical resistance yang sangat tinggi sekali Mas. Nah, tensile strength-nya ini kisaran, kalau MAPE ini kisaran 1500 MPa. Jadi kalau kita compare ke baja, misalkan baja yang berat jenisnya BJ37 mempunyai F-yield 240 MPa. Jadi kira-kira compare antara baja sama FRP ini 5 kalinya baja ya, dengan baja yang tadi yang BJ37 tadi. Jadi cukup tinggi tensile strength-nya. Okay. Kemudian kita di sini kita punya beberapa jenis FRP, ada yang jenis fabric dan plates. Nah, ini saya mau coba jelasin dulu yang fabrics. Fabrics nanti kita punya yang karbon dan glass, ada juga yang basalt. Nah, ini untuk karbon sendiri kita punya yang uniknya MAPE, kita punya segala jenis arah anyaman, baik yang uniaksial satu arah, ada juga nanti biaksial dan kuadriaksial. Jadi perbedaannya kalau uniaksial ini dipakai untuk area-area yang yang satu arah, misalkan penualangan untuk balok gitu ya. Kalau misalkan tadi yang bidireksional itu 2 arah, misalkan punya silo atau chimney yang mempunyai plat 2 arah,
atau juga mempunyai struktural yang dua arah, dan kuadriaksial ini dipakai untuk pertemuan antara balok sama kolom. Jadi di join antara balok sama kolom kita biasa aplikasikan yang kuadriaksial. Jadi selain dia bisa nahan arah gaya geser, gaya tekan, dan juga gaya flexural gitu, Mas. Itu pengaruh ke gaya-gayanya ya, Mas, berarti sebenarnya bentuk-bentuknya itu. Oh, betul. Okay. Iya. Jadi estetik aja itu sebenarnya. Jadi ternyata ada pengaruhnya ya. Ada pengaruhnya struktural. Jadi bukan kita kayak pasang wallpaper di rumah. Iya. Karena ngeri-ngeri sedap juga ini masalah Stanton. Ini juga kita ada yang jenis MapRep 12, 21, 31 ini beda fungsi epoksinya. Jadi ada yang kita aplikasi dalam kondisi basah, wet on wet, ada juga yang kita aplikasi dicelupin dulu si epoksinya baru kita tempelin di elemen struktur. Jadi ada beberapa jenis epoksi. Kemudian ini ada juga yang glass, ada yang basalt juga, sama sistemnya menggunakan epoksi resin juga. Kemudian juga kita punya plats, ini berupa kayak plats gitu, tebalnya kisaran 1,2 mili sampai 1,4 mili. Ini kita aplikasikan menggunakan struktural epoxy adhesive. Jadi kita ini biasa aplikasi untuk area-area di flexural strength, misalkan di slab atau mungkin juga di balok dan lain sebagainya. Nah, untuk MAPE kita sudah tersertifikasi ICCES. ICCES ini adalah International Council Code Elevation Service. Jadi salah satu badan yang bertanggung jawab untuk dia memberikan bahwa MAPE ini sudah tersertifikasi untuk materialnya. Jadi para kontraktor, desainer juga sudah tidak diragukan lagi untuk menggunakan produk MAPE karena sudah bersertifikasi ICCES gitu. Ini pengujiannya ada banyak, ada pengujian cyclic, pengujian compressive strength, tensile strength, dan juga terhadap water resistant, alkali resistant, dan juga pembekuan dan pencairan dari lingkungan sekitar gitu, Mas. Untuk masalah desain, kita juga bisa bantu desain kan based on case by case. Jadi kita ini ngacunya ke SCI 440 kan di Indonesia ini, Mas, kita kan ngacunya ke SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Nah, SNI ini biasanya follow up-nya ke SCI. Jadi kita ngacunya masih ke SCI karena di SNI sendiri belum ada code yang mengatur tentang FRP gitu. Kalau di Italia kita juga standarnya ngacunya ke Eropa standar, ada namanya CNR standar. Nah, ini salah satu untuk aplikasinya. Sebelum kita aplikasikan FRP, kita juga harus tahu elemen struktur yang kita aplikasi ini harus harus bersih gitu ya, tidak ada material yang korosif. Nah, kalau misalnya ada material yang korosif seperti tulangannya, kita bisa repair dulu menggunakan material MAPE yang lainnya, Mas. Namanya MAPE Fair 1K gitu. Jadi ini adalah corrosion inhibitor. Kemudian juga kalau misalkan ada concrete yang damage gitu ya atau spalling, kita juga bisa patching dulu menggunakan material MAPE Gothitrophic, merupakan material patching mortal struktural. Atau misalkan ada kerusakan struktur yang akibat crack gitu ya. Jadi strukturalnya pada retak. Nah, sebelum kita aplikasi FRP, kita harus injeksi dulu. Kita harus injeksi dulu sebelum kita aplikasi FRP menggunakan produk EpoJet LV atau EpoJet 270 gitu. Jadi sebelum dipasang tuh tetap perlu ada diperhatikan dulu ya kondisi strukturnya seperti apa. Betul, kayak istilahnya surface preparation lah, Mas. Jadi sebelum aplikasi kita juga harus surface-nya benar-benar kuat gitu. Dan mutunya juga harus benar-benar ada minimalnya karena di SCI itu minimal mutu betonnya itu harus 17 MPa. Jadi kalau misalkan di bawah 17 MPa, mohon maaf belum bisa diaplikasikan FRP gitu. Jadi minimal 17 MPa. Nah, kalau misalkan ada kasus kayak gitu, kita biasanya kita jacketing dulu, kita grouting dulu material kolom tersebut atau balok tersebut, kemudian kita FRP supaya strength-nya naik dulu ya menjadi di atas 17 MPa. Oke, jadi kayak ada standarnya juga ya, Mas, sebenarnya. Ada nih ya, jadi nggak sembarangan aplikasi aja, Mas. Jadi harus ada standarnya juga. Ini salah satu step by step untuk aplikasi FRP-nya. Ada MAPE primer, ini sebagai primernya. Kemudian ada MAPREP 12. Kalau misalkan surface-nya tidak bagus, ada boncel-boncel sedikit gitu ya, kita bisa aplikasi MAPREP 12, kemudian masuk ke MAPREP 31 ini sebagai epoxy resin atau saturan. Masuk epoxy resin, kemudian kita aplikasikan si FRP-nya, aplikasi lagi epoxy. Nah, jadi epoxinya 2 kali pada saat sebelum
karbon dipasang dan setelah karbon dipasang gitu. Terus kemudian mungkin Mas Raga punya kliennya mau di chat lagi nih setelah aplikasi FRP, bisa juga Mas. Jadi pada saat aplikasi FRP terakhir, epoksinya kita tabur pasir dulu atau quartz, kemudian kita aplikasi plesteran gitu. Jadi untuk ini ya bisa expose dan non expose tergantung kebutuhan aja Mas. Jadi harus bisa di-expose juga bisa ya sebenarnya Mas, tapi juga expose bisa. Mau kita finish lagi bisa juga bisa, tapi perlu di-plaster lagi tadi ya. Iya, harus di-plaster lagi. Oke. Ini untuk kasusnya flexural strengthening. Jadi rekan-rekan saya mungkin udah pada tahu flexural strengthening untuk di bagian balok bawah atau mungkin juga di bagian slab bawah gitu, bottom. Ini juga ada namanya carboplate. Ini juga kita aplikasikan di flexural juga. Sama beda halnya dengan yang tadi yang sebelumnya Carbonia X ini menggunakan tadi epoxy adhesive untuk ngelemnya, misalnya ngelemnya ke si struktur elemen yang akan diperkuat gitu. Biasanya kita pasang per 1 meter atau karena ini kayak tulangan ya, jadi pengganti tulangan per 1 meter atau per 50 cm based on desainnya gitu. Ini contoh aplikasi untuk perkuatan di gaya geser balok. Jadi gaya geser balok juga ada yang strip gitu Mas, ada juga yang continuous. Ini juga lagi tergantung dari kebutuhan si strukturalnya gitu. Jadi patternnya bisa beda-beda ya untuk instalasinya. Beda Mas. Kita sih pengennya semuanya rapat Mas. Jadi volumenya banyak gitu ya. Okay. Ada jarak maksimal atau minimal gitu nggak sih Mas sebenarnya? Ada. Jadi kita sebenarnya bisa aja aplikasi semua gitu kan ya, cuman ya kan overspec dan biaya juga kan. Tapi kalau kita sih senang ya jualan ya. Jadi kita based on desain lah. Kita juga nggak akan desainnya, kita juga bantu konsultan untuk desain sesuai dengan kebutuhan. Misalkan cuma pakai 1 layer, kita 1 layer. Nggak mungkin kita aplikasi 2 layer gitu Mas. Sebenarnya bentuk materialnya itu dia per modul atau gimana sih Mas? Saya bawa material ini mungkin bisa dilihatin ya. Kelihatan nggak Mas ya? Bahannya agak blur Mas. Agak blur ya. Iya, berupa lembaran gini Mas. Berupa lembaran kayak tiker tapi bukan tiker juga ya. Itu karbon bahannya nanti ya kita aplikasikan sama epoksi lagi gitu. Jadi dia modelnya kayak anyaman gitu Mas. Iya, anyaman gitu. Kayak anyaman tiker zaman dulu itu, cuman kuat banget. Oke. Kita bisa aplikasikan juga di kolom. Ini kan case-nya balok ya. Ini di kolom aplikasinya sama juga. Nah, ini kolom untuk yang bagian gesernya. Gesernya biasanya strip-strip gitu ya. Beda dengan confinement. Kalau confinement itu kita aplikasinya di keseluruhan si kolomnya gitu. Nah, ini salah satu metode aplikasi di pertemuan antara balok sama kolom. Di joinnya kita tadi pakai yang kuadriaksial, yang 4 arah anyaman. Jadi kalau misalnya 1 arah anyaman itu kan tabaliat ya, istilah Sundanya ya, tabaliat. Jadi kesini. Jadi kalau kuadriaksial ini bisa sekaligus lah satu material bisa untuk ke arah atas, arah bawah, arah kanan dan kiri gitu Mas, untuk menahan bebannya. Kayak lebih merata gitu ya, jadi sebenarnya penahannya. Iya betul. Mungkin juga sedikit masalah karbon atau gelas juga kita akan rekomendasikan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan tadi kan kalau gelas itu tenselnya di bawah karbon, kita juga akan aplikasikan misalkan butuhnya cuma buat sedikit ya, tenselnya nggak terlalu gede, kita rekomendasikan pakai yang gelas gitu. Kalau misalnya kita ternyata desainnya tenselnya yang dibutuhkan adalah karbon, kita pakainya yang karbon gitu Mas. Jadi pemilihan material dan pemilihan arah anyaman itu nanti menyesuaikan sama hasil dari desain konsultan ya. Ya, desain Mas. Ya, lebih kurang gitu. Ya kita juga bisa bantu desainkan ya, cuman kita hanya bisa bantu ngitungin berapa sih kebutuhan berapa layernya gitu ya. MAPE ini kan cuma sebagai penjual material ya Mas ya. Jadi kita tidak bisa approval sign bahwa calculation kita ini udah oke apa belum. Nah, untuk memverifikasinya harus ada orang ketiga, yaitu konsultan yang in charge di proyek tersebut. Konsultan ketiga lah, misalkan konsultan struktur yang in charge
di project tersebut. Kita hanya bantu bisa kasih solusi, bantu ngitungin berapa sih kebutuhan layarnya, atau mungkin juga pakai produk yang mana yang relevan dengan case tersebut gitu. Ini kita masuk ke beberapa project reference. Sebenarnya lumayan banyak, cuman saya coba sharing yang baru-baru ini ya. Ada di Pasar Johar Semarang, kita aplikasi di Pasar Johar, di aplikasi di area flat slab, di bawah slab. Kemudian juga ini di Jembatan Lahat di Palembang, kita aplikasikan di bawah jembatannya, feedernya menggunakan material yang karbon dan yang gelas, dua-duanya di aplikasi. Kemudian juga ini ada beberapa ruko ya di Jakarta. Ini ceritanya dulu ada perubahan fungsi bangunan, jadi asalnya rumah tinggal mau dijadikan ruko dengan beban yang lumayan besar, jadi kita harus perkuat menggunakan FRP. Nah, ini juga di beberapa ruko. Nah, ini pada saat sebelum aplikasi itu ada kayak jarum suntik gini ya, ini namanya injeksi. Jadi kita sebelum aplikasi FRP, karena ada beberapa area retak, kita aplikasikan injeksi terlebih dahulu, kemudian kita aplikasikan FRP-nya gitu. Ini juga ada rumah karena kolomnya terlalu langsing, tidak mampu menahan beban, jadi kita perkuat dengan FRP. Ada juga di Bandara Udara Palu. Ini di kolom aplikasinya. Ini expose ya Mas berarti kalau di bandara-bandara ini? Iya, karena jadi ceritanya dulu bandara ini pengen kan dulu kan di Palu kan sering ada gempa ya, jadi dia istilahnya ingin memperlihatkan bahwa bangunan ini telah diperkuat gitu Pak. Jadi pengennya diekspos gitu. Karena mungkin bangunan ini nantinya akan jadi bangunan sejarah ya akibat gempa gitu ya. Jadi akan diperkuat menggunakan FRP dan diekspos gitu. Jadi tidak diplester lagi. Nah, soalnya kan gimana? Kayak yang paling kanan ini nih Mas. Di foto paling kanan yang di airside ya, yang di apron. Ini kan kelihatan nih tiangnya ya cuma atas sama bawah. Sedangkan yang di kiri kayaknya full cover. Full, ya. Betul. Nah ini juga sama sih. Sebenarnya ini menyesuaikan dari desain. Kalau mau di wrapping semua kuat banget, kita senang. Cuman itu bukan goalnya. Goalnya adalah memperkuat. Iya mungkin. Ya kalau yang bagian kanan itu sepertinya tumpuannya nggak masuk, jadi biasanya seperempat bentang dari bawah dan atas aja yang akan diperkuat gitu. Tuh, kan keren juga gitu kan kalau di ruang tunggu tiangnya karbon gitu. Bukan cuma mobil doang gitu kan yang pakai karbon. Soalnya kan yang bandara ekspresi kayak gini kan juga ngaruh ya kalau ke desain arsitektur dan segala macam gitu. Desain pengennya kayak ada yang pengen di cover, ada yang pengen nggak di cover gitu. Apalagi kalau misalnya si FRP ini juga punya ketebalan ya Mas, jadi kayak itu juga mempengaruhi itu nanti. Jadi kayak misalnya apalagi kalau misalnya di ruang-ruang komersial gitu, ruang-ruang yang dijual biasanya kan ketebalan kurang tiba-tiba dia nambah tebal 1 cm, 2 cm itu biasanya klien tuh bisa suka ngomel. Iya betul, karena itu adalah area jual mereka kan, bisa dibilang seperti itu gitu. Yes, betul. Nah, iya. Salah satu solusinya bisa pakai FRP ini sih, gitu. Kalau misalnya kayak mall gitu kan, terus basementnya tiangnya harus jacketing. Waduh. Radius putarnya berkurang 10-20 cm kan. Iya, betul. PR banget gitu kan. Nah, jadi ini salah satu solusi yang dihadirkan MAPE. Kalau sistem termasuk primer, termasuk finishing, normalnya sih nggak sampai 1 cm. Mikron itu kan ya, mikron. Iya, hitungannya mikron, bahkan sepersekian mili untuk ketebalan epoksinya. Kalau sistemnya sih nggak sampai jauh banget dari hitungan senti lah. Ya. Efisien banget sih. Gitu. Presentasi saya sudah selesai sih sebenarnya. Jadi nanti bisa kontak saya. Ini kontak saya, ada juga kontak Mas Jeffrey. Satu lagi nanti mungkin Mas Olo ada kontaknya juga. Kalau misalnya ada yang ditanyakan mungkin boleh. Iya, mungkin saya sambil nanya-nanya juga ya Mas. Iya Mas, silakan Mas. Ini kan tadi kan kita emang kebanyakan strukturnya yang dibahas itu adalah yang base-nya adalah beton dan semen gitu. Sebenarnya kita bisa menggunakan perkuatan lain nggak ya, entah itu struktur baja atau struktur yang lain gitu.
Bisa Mas, jadi baja, kayu juga bisa diperkuat, cuman case by case ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya baja nih, baja itu kan WF ya atau H ya. Jadi kita bisa aplikasikan di cuman tekstualnya aja ya, di apa namanya bagian bawah. Kalau misalkan di bagian arah gesernya gitu agak susah mengaplikasikannya. Biasanya kalau misalkan baja itu kalau geser nggak masuk, kita ya biasanya mungkin tambah pelat lagi atau mungkin tambah additional beam gitu untuk si apa namanya memperpendek bentangnya. Jadi kalau baja mungkin lebih bisanya ke bagian flexuralnya tadi ya, di bawah si flanksnya, bawah di sayapnya lah, gitu, bukan di badannya. Gitu sih. Bisa aja Mas, bisa diaplikasikan di kayu atau di baju juga bisa Mas. Oke. Kalau si materialnya ini sendiri, dia daya rekatnya itu seperti apa sih, dan tahan sama gaya lendut dan gaya geser segala macam itu kayak gimana ya kekuatannya? Oke, jadi ini kan material FRP ini koneksinya ke beton ya. Jadi kita kita bisa apa namanya bisa lakukan tes namanya pull off test. Jadi kita aplikasikan material itu di betonnya yang diaplikasi. Kemudian kita aplikasikan semacam dolly, namanya dolly, untuk si apa namanya kita tempelkan di material FRP tersebut. Kemudian nanti kita setelah setting kita tarik Mas si dolly tersebut. Nah itu ada standarnya. Jadi standar itu kalau PU pekerjaan umum itu standarnya 3 MPa, tapi di SCI itu 2,8 MPa. Jadi kalau misalkan kurang dari nilai tersebut, itu artinya si material kita tidak berfungsi dengan baik, tidak melekat ke si beton tersebut. Jadi pas kita tarik itu si FRP-nya itu nilainya ada sekian MPa tuh, pakai alat pull off test namanya. Kalau misalkan kurang dari requirement-nya, itu artinya mungkin konsumsinya kurang si epoksinya, atau mungkin juga kurang narik si aplikasinya, jadi ada bubble gitu ya. Nah itu bisa kita tes untuk kerekatannya, namanya bonding strength nantinya. Dan untuk lendutan itu kita juga FRP ini ada bisa menahan lendutan, tapi kalau misalnya udah terlalu lendut ya, ada balok terlalu lendut, itu kita bisa menstopnya, tapi tidak bisa mengembalikan lagi seperti semula gitu. Oke. Gitu. Jadi ductilitasnya juga tinggi untuk FRP ini, bisa saja. Oke. Nah, terkait pemasangan tadi, berarti sebenarnya MAPE itu kan juga menawarkan untuk jasa pemasangannya juga ya sebenarnya. Betul. Jadi kita MAPE ini cuma sebagai penjual material. Nah untuk pemasangan ada rekanan aplikator yang sudah tersertify dari MAPE. Jadi kita nggak sembarang jual material ini Mas. Bukan kayak perkat keramik dan bukan kayak tel adhesif atau menjadi waterproofing dan lain sebagainya. Kita jual ini harus tersertify ya, yang benar-benar tersertify aplikatornya yang pernah mengerjakan proyek-proyek perkuatan dan sudah mempunyai sertifikat dari MAPE gitu. Jadi kita nggak sembarang jual gitu Mas. Oke, berarti untuk garansinya sendiri untuk material dan pemasangannya gimana Mas? Garansi tetap ada dari material dan pemasangan. Jadi case by case juga untuk garansi ini kan beda sama lifetime ya. Kalau garansi ini kan misalnya kita beli handphone garansi 1 tahun, tapi kan setelah 1 tahun belum tentu nggak langsung rusak kan ya. Jadi namanya lifetime-nya bisa tergantung durabilitas dan lingkungan sekitar gitu. Jadi ada juga misalkan case-nya kita desainnya itu misalkan level load-nya itu 2,5, ternyata owner itu kelebihan nih beban yang desain, malah naruh bebannya 500 kg gitu, akhirnya itu akan fail gitu. Jadi banyak banyak case lah untuk faktor eksternal untuk garansi ini ya. Tapi kita tetap ada garansi untuk pemasangan dan materialnya sendiri Mas. Yang pertama pertanyaan dari Pak Andika. Beliau bertanya, tadi disebutkan nilai tensilnya FRP MAPE itu nilainya sekitar 1500 MPa. Nah, nilai tersebut itu posisi dry fiber atau laminate ya Pak? Itu pada saat laminate, jadi pada saat sudah diaplikasikan epoxy resin. Kalau pada saat dry fiber itu kisaran 4900 MPa. Jadi nilai pada saat sebelum aplikasi FRP itu, pada saat lembaran aja 4900 MPa, pada saat sudah terlaminate itu 1500 MPa gitu Mbak. Oke. Dan pertanyaan berikutnya, beliau bertanya, tadi juga disebutkan kalau MAPE bisa membantu mendesainkan untuk keperluan perkuatannya Pak. Nah itu dibantu desain dengan software atau memang untuk software sendiri apakah bisa di-share? Iya,
Jadi kita punya tim engineering juga, kita bisa bantu tadi desainkan kebutuhan FRP-nya. Kita kita butuh data dari konsultan, FC aksen untuk beton, FY tulangan leleh baja, kemudian juga detail balok atau kolom yang diperkuat, misalkan dimensinya berapa, terus adalah penulangannya berapa. Kita butuh data itu. Kemudian juga mungkin mungkin kalau misalnya konsultannya sudah bisa mengeluarkan gaya-gaya momennya, kita bisa minta juga gaya-gaya momen, gaya aksial, gaya geser, dan gaya lainnya gitu, flexuralnya mungkin ya. Okay. Bisa lalu desainkan kita. Berarti tinggal langsung kontak dengan Pak Hendy aja ya Pak? Untuk softwarenya juga bisa mungkin nanti bisa masuk ke websitenya MAPE. Di situ nanti cuma registrasi email aja. Di situ juga bisa download software beberapa jenis perkuatan struktur, ada softwarenya, bisa didapatkan dengan free ya. Nanti bisa masuk ke websitenya bisa. Dia formatnya spreadsheet Excel, cuman tetap ada guidance-nya sih. Jadi kita bukan kayak operator ya, cuman klik-klik doang, tetap harus ada guidance-nya. Kita juga nih bisa share juga mengenai guidance cara aplikasinya gitu, Mbak Ziza. Oke. Wah keren nih. Dan berikutnya pertanyaan dari Paradito Prabowo. Beliau bertanya, tadi di salah satu slide terdapat contoh konfigurasi aplikasi karbon yang miring di balok, bukan di pertemuan balok atau kolom. Balok dengan kolom. Untuk kondisi seperti apa aplikasi karbon yang miring tersebut, Pak? Ini ya mungkin ada gambarnya di bawah. Jadi biasanya ini kalau ini di area gesernya, Pak Radit. Jadi misalkan kalau pada balok itu ada retaknya biasanya kan longitudinal gitu ya. Jadi kita aplikasikan miring, menyesuaikan arah crack biasanya kita aplikasinya. Nah itu biasanya nilainya lebih tinggi lagi koefisiennya. Jadi itu adalah aplikasi buat misalkan ada case baloknya mengalami keretakan geser atau mungkin tulangan gesernya tidak masuk, kita bisa aplikasikan dengan cara longitudinal, tadi seperti di gambar ya. Itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Semoga cukup menjawab, Pak Radit. Dan berikutnya pertanyaan dari Pak Hengki Mulyawan. Beliau bertanya, mohon penjelasannya Pak untuk perkuatan balok di area momen tumpuan atau negatif yang berada di area pertemuan kolom atau area S kolom. Seperti apa Pak? Silakan. Oke, biasanya itu kalau umumnya itu kan penulangan pada saat kita aplikasikan balok itu kan menerus ya, ada tulangan development length menerus ke kolomnya. Tapi kalau misalkan di FRP ini kita biasanya aplikasikan 50 cm ke atas kolomnya. Jadi kita tidak tembuskan, tapi kita aplikasikan ke atas kolomnya naik 50 cm gitu. Gitu detailnya sebenarnya, nanti kita bisa kasih sharing mengenai detailnya ke Pak Hengki ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Hamka Ismail. Beliau bertanya, apakah aplikasi karbon MAPE ini memiliki spesifikasi khusus untuk penanganan bangunan di wilayah rawan gempa, Pak? Ya betul. Gempa ini kan salah satunya sekarang lagi banyak terjadi di Palu, di Mamuju ya. Dan ini juga membutuhkan perkuatan, khususnya bangunan-bangunan yang rawan gempa. Kalau misalkan pada saat desain itu si konsultan tidak terlalu concern dengan masalah gempanya, akan terjadi fail gitu nantinya ya. Nah salah satunya menggunakan FRP ini sebenarnya kalau dalam tanda kutip kalau daerah gempa ini sebenarnya ladang buat kita ini ya aplikasi, cuman kita juga kan tidak mau ada gempa gitu ya. Sebenarnya bisa diaplikasikan di daerah gempa ini gitu. Saya menarik, ingin nambahin pertanyaan Pak Hamka nih Pak. Boleh Mas. Jadi kalau misalnya yang untuk FRP ini udah ada mungkin di tes atau datanya belum Mas Hendy, sampai berapa skala Richter gitu kalau misalnya FRP ini bisa menahan gempanya? Oke. Sudah Mas, tadi kan ada sertifikat SCCS, nah di situ juga ada beban cyclic ya, beban cyclic artinya beban berulang gitu, beban gempa yang berulang. Saya lupa berapa skala Richternya, tapi sudah pernah diuji, baik beban gempa atau mungkin juga beban dynamic, misalkan di jembatan gitu kan, jembatan bebannya jalan terus ya. Nah itu juga beban dynamic itu kita bisa sudah ada tesnya di di SCCS, nanti saya bisa
bisa share mengenai dokumen-dokumen terkait tesnya. Di situ lengkap juga ada tes-tes mengenai tadi gaya geser, gaya tekan, gaya tekstural akibat dari water resistant, alkali resistant dan lain sebagainya. Jadi FRP ini sudah diatur untuk salah satu solusi untuk mengatasi gempa gitu, Pak. Untuk joining juga sebetulnya bisa berarti ya. Untuk apa? Sorry, Mas. Untuk joining, Mas. Oh, join. Ya. Iya, bisa juga bisa. Nah, di peraturan sekarang itu yang lebih ketat itu sebenarnya di join antara balok sama kolom, di convey namanya itu lebih ketat. Jadi kalau misalnya konsulen tidak mengconcern masalah itu juga mungkin bisa fail gitu. Jadi salah satu concernnya itu sebenarnya. Halo, selamat sore. Terima kasih Pak Hendy, Pak Jeffrey untuk penjelasannya. Iya, Pak Arthur. Ada case waktu itu di salah satu di Freeport itu di Kuala Kencana. Itu kita mau mengerjakan FRP. Cuman problemnya adalah FRP ini kita harus aplikasikan di pier yang sudah terendam. Nah, saya ingin bertanya apakah FRP-nya MAPE itu bisa ataupun pernah diaplikasikan di pier jetty yang terendam. Oke. Untuk jetty sebenarnya kita di Indonesia ini belum pernah diaplikasikan ya untuk jetty terendam karena banyak concernnya sebenarnya, Pak. Kita juga kalau misalkan itu bisa pasang surut, kita bisa aplikasikan pada saat dia airnya itu surut gitu ya. Jadi karena itu terkait dengan moisture betonnya gitu. Dan jadi kalau pada saat kita aplikasi FRP, epoksinya itu belum cukup moisturnya, itu juga akan nggak nempel dengan sempurna gitu, Pak. Biasanya diakalin kalau misalnya di area-area yang bisa diakalin airnya itu bisa menggunakan semacam tiang pancang di sekitarnya ya, untuk itunya supaya kita bisa aplikasikan dulu gitu tiang pancang di sekitarnya, baru kita aplikasikan FRP-nya gitu. Gitu sih, Pak, karena concern-nya kita masalah air ini adalah epoksinya tidak ada yang bisa menempel pada saat ada airnya. Oke, Pak, berarti problemnya pasti di epoksinya, Pak ya? Epoksi resinnya, betul. Kalau dari area yang basah, epoksinya nggak bisa langsung nempel gitu ya, Pak ya? Betul. Jadi kita biasanya kita kali ini ya tadi kita aplikasi kayak seat pile dulu, Pak, di sekitarnya, atau juga tiang pancang gitu ya, untuk menghalau airnya masuk dalam jetty tersebut gitu. Dan concernnya juga kalau misalkan di bawah flap jetty-nya, Pak, itu mungkin bisa ya, karena itu kan tidak langsung terkena air. Misalkan, jadi kita pada saat setelah aplikasi FRP nanti kita tambah seperti kayak protective coating, Pak. Tapi protective coatingnya ini berupa waterproofing cementitious yang anti karbonasi gitu. Jadi pada saat kita aplikasi FRP lagi di bawah si slabnya, kita coating lagi dengan produk MAPE plastik gitu, Pak, namanya. Itu bisa, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Arthur. Terima kasih Pak Arthur atas pertanyaannya. Baik, dan pertanyaan berikutnya dari Pak Rocky juga dia bertanya, adakah ketebalan dari selimut beton minimum untuk aplikasi FRP ini, Pak? Karena apabila bertemu dengan keadaan struktur existing yang selimut betonnya tipis, bagaimana menyikapinya untuk tetap akomodir kekuatan FRP-nya, Pak? Ya, baiknya kita chipping dulu, Pak. Kita chipping dulu kalau terlalu tipis. Kita chipping dulu si selimut betonnya. Kemudian kita lakukan jacketing, atau mungkin juga kalau mungkin jacketing kemahalan, kita lakukan patching mortar ya. Kita lakukan patching setebal selimut beton mungkin 3 sentian. Kita lakukan patching di sekitar selimut beton, baru kemudian kita aplikasikan FRP gitu, Pak. Jadi kita chipping dulu, kita aplikasikan patching mortar di selimut betonnya, baru kita aplikasikan FRP gitu, Pak. Dan nambahin Mas Hendy, Mbak Ziza, silakan. Boleh. Produknya FRP ini kita bilangnya FRP system. Betul. Jadi ada lem epoksinya. Nah, bahkan sebelum lem epoksi kita punya semacam kayak dempul epoksi juga. Jadi prinsip dasarnya itu si anyaman FRP harus menempel di permukaan yang direct kontak 100%. Kalau permukaannya ada boncel-boncel dikit-dikit misalnya, itu kita punya dempulnya yang epoksi yang memang untuk MAPE wrap system, untuk MAPE wrap FRP system
kita dempul itu, setelah dempulnya beres baru epoxy lemnya. Betul. Jadi sistemnya memang full system, tapi kalau kolomnya, baloknya rapih gitu kan, mulus ya, berarti kan nggak perlu dempul, berarti tinggal lem epoksinya aja yang masuk. Gitu. Silakan lanjut Mas Hendy. Baik, terima kasih Mas Jeffrey. Dan untuk Pak Rocky, mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan mengaktifkan audionya. Cukup Mbak Sisa, terima kasih. Yang terpenting di sini kita juga bisa masuk ke produk yang kita inginkan. Misalnya kita ingin masuk ke kategori adhesive bonding gitu. Nah, di sini sudah ada berbagai macam varian-varian brand yang kita butuhkan, yang ingin kita dapatkan informasinya. Terus kalau misalnya kita juga bisa melihat dari, kalau misalnya pun kita mau langsung search, kita udah tahu kita mau cari apa, kita tinggal ketik misalnya MAPE di sini, nanti ada search engine kami akan mencarikan subjek kata tersebut seperti MAPE. Nah, kita tinggal klik di sini MAPE dan klik brandnya, dan nanti kita akan langsung diarahkan ke halamannya MAPE. Nah, di sini kita bisa melihat nih MAPE itu dari mana sih, kantornya di Indonesia itu di mana gitu. Terus siapa yang bisa dihubungi kalau misalnya kita ingin menghubungi langsung ke PIC-nya, misalnya seperti Pak Jeffrey di sini, kita bisa klik di sini Pak Jeffrey-nya, dan kita bisa tahu nomor teleponnya. Jadi kita nggak perlu lagi harus repot telepon ke kantornya MAPE gitu ya. Jadi kita bisa langsung menghubungi Pak Jeffrey. Dan terima kasih sekali lagi untuk tim MAPE Indonesia yang sudah hadir dalam acara Product of the Week kali ini dan sudah berkolaborasi dengan Katalog Pro. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kali ini. Dan terima kasih juga kepada Mas Raga Bagas dari Abodai. Sampai ketemu lagi di acara Product of the Week lainnya. Sampai berjumpa, sehat-sehat selalu, dan sampai ketemu kembali di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pro Katalog. Banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan.